Alexander Agung lahir di Pella, ibu kota Makedonia, pada tahun 356 SM. Ayahnya adalah Raja Philip Tekuat dan ibunya adalah Olympias, seorang putri dari Epirus. Kelahiran Alexander diselimuti legenda. Pada malam ia lahir, kuil Artemis terbakar habis. Beberapa orang menganggapnya sebagai tanda kebesarannya di masa depan. Makedonia adalah kerajaan yang sedang naik daun. Sering dianggap biadab oleh orang Yunani. Philip Tetuhe mengubah pasukan Makedonia, mengadopsi senjata dan taktik baru. Alexander tumbuh di bawah bayang-bayang ambisi ayahnya, unggul dalam menunggang kuda dan latihan tempur. Dia mengidolakan Achilles dan bermimpi meniru tindakan heroiknya. Dia menemukan mentor intelektualnya pada diri filsuf Aristoteles. Pada usia 13 tahun, Alexander diajar oleh Aristoteles di Mieza. Aristoteles, salah satu pemikir terhebat Yunani kuno, menanamkan dalam diri Alexander kecintaan belajar dan rasa haus akan pengetahuan. Dia mengajari Alexander tentang filsafat, logika, retorika, dan etika. Pelajaran ini melekat pada Alexander sepanjang hidupnya. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander menjadi orang yang berpengetahuan luas, nyaman berdiskusi tentang filsafat, dan memimpin pasukan ke medan perang. Pada usia 16 tahun, dia memimpin serangan kavaleri melawan Maedi, mendapatkan rasa hormat dari tentara Makedonia. Pendidikan Alexander tidak terbatas pada ruang kelas, dia menyaksikan secara langsung kebrutalan perang dan tantangan kepemimpinan. Pada tahun 336 SM, Philip II dibunuh, dan Alexander yang berusia 20 tahun naik tahta. Meskipun masih muda, Alexander telah menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi dan kepemimpinan. Dia mewarisi kerajaan yang kuat dan pasukan yang terlatih, serta urusan ayahnya yang belum selesai penaklukan Persia. Alexander bertekad untuk melanjutkan ambisi ayahnya dan memperluas kekaisaran. Berita kematian Philip menyebar dengan cepat, dan banyak negara kota Yunani melihatnya sebagai kesempatan untuk membebaskan diri dari dominasi Makedonia. Mereka berharap bahwa dengan pemimpin baru yang muda, mereka bisa mendapatkan kembali kemerdekaan mereka. Alexander bertindak cepat, menghancurkan pemberontakan di Thebes dan Athena. Dia menunjukkan bahwa meskipun muda, dia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan brutal untuk mempertahankan kekuasaannya. Thebes dihancurkan dan warganya dijual sebagai budak. Ini adalah peringatan keras bagi kota-kota lain tentang konsekuensi pemberontakan. Athena selamat, tetapi dipaksa untuk tunduk pada hegemoni Makedonia. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kekuasaan Alexander. Respons brutal Alexander mengirimkan pesan yang jelas, dia tidak akan mentolerir perbedaan pendapat. Setiap upaya untuk melawan akan dihancurkan tanpa ampun. Dengan Yunani yang telah diamankan, Alexander mengalihkan perhatiannya ke timur. Dia tahu bahwa untuk mencapai ambisinya, dia harus menaklukkan kekaisaran Persia yang luas. Dia mengumpulkan pasukan besar yang bertujuan untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Pasukannya terdiri dari prajurit yang setia dan berpengalaman, siap untuk menghadapi tantangan besar. Invasi Alexander juga tentang balas dendam atas invasi Persia ke Yunani berabad-abad sebelumnya. Dia ingin membalas dendam atas penghinaan yang dialami oleh nenek moyangnya. Dia melihat dirinya sebagai pembalas dendam dan pembebas. Alexander percaya bahwa dia ditakdirkan untuk membawa keadilan dan kebebasan bagi Yunani. Tujuannya tidak kurang dari penaklukan kekaisaran Persia. Dia bermimpi untuk menyatukan dunia di bawah satu kekaisaran yang kuat. Invasi Alexander ke Persia bukan hanya tentang penaklukan, itu juga tentang balas dendam. Dia ingin memastikan bahwa Persia tidak akan pernah lagi mengancam Yunani. Alexander menghadapi banyak tantangan dalam kampanyenya melawan Persia. Kekaisaran Persia sangat luas dan kaya, tetapi kejeniusan Alexander sebagai ahli strategi militer dan pemimpin yang karismatik menginspirasi pasukannya. Pada 334 SM, pasukan Alexander menyeberangi Hellespont, mendarat di Asia Kecil. Pada pertempuran Sungai Granicus, pasukan Alexander mengalahkan pasukan Persia. Alexander bergerak ke selatan, membebaskan kota-kota Yunani di bawah kekuasaan Persia. Dia disambut sebagai pembebas dan dihujani hadiah. Reputasi Alexander sebagai penakluk dan pembebas menyebar. Pada pertempuran Issus pada 333 SM, pasukan Alexander mengecoh dan mengalahkan Persia. Darius Tii melarikan diri, meninggalkan keluarganya dan hartanya. Pertempuran Issus adalah titik balik dalam kampanye militer Alexander yang ambisius, memberi Alexander kendali atas Mediterania Timur.
Alih-alih berbaris langsung ke Babel, dia memilih untuk mengamankan sayap selatannya dengan menaklukkan Fenisia dan Mesir terlebih dahulu. Penaklukan Alexander atas Fenisia berlangsung cepat dan brutal, menunjukkan kehebatannya sebagai seorang jenderal, dengan Tyre dan Sidon jatuh setelah pengepungan yang sengit dan berdarah. Di Mesir, Alexander disambut sebagai pembebas oleh penduduk setempat. Dia mengunjungi orakel Amun, yang menyatakannya sebagai putra Amun, dewa utama Mesir. Setelah mengamankan Mesir, Alexander kembali ke jantung kekaisaran Persia dengan pasukannya yang semakin kuat. Dia menyeberangi sungai Efrat dan Tigris, dua sungai besar yang menjadi penghalang alami, bertemu Darius Tite di pertempuran Gaugamela pada 331 SM. Pertempuran itu sangat menentukan dengan pasukan Alexander menang meskipun kalah jumlah secara signifikan. Darius Tite melarikan diri dari medan perang dan Alexander melanjutkan perjalanannya ke Babel, kota yang kaya dan strategis. Kemenangan Alexander atas Persia adalah salah satu prestasi militer paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dia telah menaklukkan kerajaan terbesar yang pernah dilihat dunia, mengubah peta politik saat itu. Dia telah mengalahkan beberapa pasukan terbaik di dunia, menunjukkan keunggulan taktik dan strategi militernya. Dia telah mencapai apa yang tidak pernah diimpikan oleh pemimpin Yunani lainnya, meninggalkan warisan yang abadi. Pertempuran Gaugamela adalah mahakarya strategi militer. Pasukan Alexander, meskipun kalah jumlah, menggunakan mobilitas dan disiplin untuk keuntungan mereka. Dia berpura-pura mundur, menarik kavaleri Persia menjauh dari pusat. Kemudian dia melancarkan serangan balik, menghancurkan barisan Persia yang melemah. Dengan pasukan Persia yang kocar-kacir, Alexander menyerang Darius Tite. Darius melarikan diri, membuat moral pasukannya jatuh. Pertempuran Gaugamela menandai berakhirnya kekaisaran Persia. Alexander memasuki Babel dengan penuh kemenangan dan dinyatakan sebagai Raja Asia. Dia melanjutkan ke timur, merebut Susa dan Persepolis. Di Persepolis, dia menyita perbendaharaan Persia dan membakar istana kerajaan sebagai balas dendam simbolis. Kemenangan Alexander adalah salah satu prestasi militer paling luar biasa dalam sejarah. Dia telah menaklukkan kerajaan terbesar yang pernah dilihat dunia. Dia telah mengalahkan beberapa pasukan terbaik di dunia. Alexander tidak puas dengan menaklukkan Persia. Dia ingin menaklukkan seluruh dunia. Ambisinya tidak mengenal batas, dan dia terus mendorong pasukannya ke wilayah yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Pada 326 SM, pasukannya menyeberangi sungai Indus, memasuki wilayah Raja Porus. Ini adalah salah satu momen paling berani dalam kampanye militernya. Pada pertempuran sungai Hydaspes, Alexander mencapai kemenangan besar terakhirnya. Pertempuran ini menandai puncak dari ekspedisi militernya di India. Pertempuran itu berlangsung sengit dengan pasukan India didukung oleh gajah perang. Gajah-gajah ini memberikan tantangan besar bagi pasukan Alexander. Terlepas dari tantangannya, Alexander memimpin pasukannya menuju kemenangan. Keberanian dan strategi militernya terbukti tak tertandingi. Setelah mengalahkan Porus, pasukan Alexander maju lebih dalam ke India. Mereka terus menaklukkan wilayah demi wilayah. Mereka bertempur melalui wilayah Punjab, memenangkan pertempuran demi pertempuran. Setiap kemenangan membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Tetapi pasukan Alexander kelelahan setelah hampir 10 tahun berkampanye. Keletihan mulai menggerogoti semangat mereka. Mereka ingin pulang dan menolak untuk berbaris lebih jauh. Alexander terpaksa kembali. Ini adalah salah satu keputusan paling sulit yang harus dia buat. Pasukan itu berbaris kembali ke Persia melalui gurun Gedrosia yang keras. Perjalanan ini penuh dengan bahaya dan kesulitan. Banyak tentara tewas karena kehausan, kelaparan, atau kelelahan. Kondisi ini menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Ambisi Alexander telah mendorong anak buahnya hingga batas kemampuan mereka. Namun, semangat juang mereka tetap tinggi. Perjalanan kembali adalah bukti daya tahan dan kesetiaan mereka. Mereka tetap setia kepada pemimpin mereka, meskipun menghadapi kesulitan yang luar biasa. Impian Alexander untuk mencapai Sungai Gangga tetap tidak terpenuhi. Tetapi legendanya terus berkembang, menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Alexander Agung meninggal di Babel pada 10 Juni 333 SM pada usia 32 tahun. Penyebab kematiannya masih belum diketahui. Kerajaannya bagi di antara para jenderalnya, Diadochi, yang memperebutkan kendali. Terlepas dari kematiannya yang dini, Alexander meninggalkan warisan yang abadi.
Dia adalah salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah, menaklukkan lebih banyak wilayah daripada siapapun sebelumnya. Dia menyebarkan budaya dan bahasa Yunani ke seluruh dunia kuno. Dia mendirikan banyak kota, banyak diantaranya masih menyandang namanya. Penaklukan Alexander menyebabkan munculnya dunia Helenistik, periode pertukaran budaya antara Yunani dan Timur. Dunia Helenistik berlangsung selama berabad-abad, memengaruhi seni, arsitektur, sastra, dan filsafat. Dampak Alexander terhadap sejarah sangat besar dan luas. Warisannya terus menginspirasi dan memesona orang di seluruh dunia. Alexander Agung adalah sosok yang kompleks dan kontradiktif. Dia adalah ahli strategi yang brilian dan penakluk yang kejam. Dia dikagumi dan ditiru oleh generasi pemimpin. Warisan Alexander masih diperdebatkan hingga saat ini. Beberapa orang memandangnya sebagai pahlawan yang menyebarkan budaya Yunani, yang lain melihatnya sebagai penakluk yang kejam. Terlepas dari bagaimana dia dinilai, Alexander Agung tetap menjadi salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah. Legendanya terus menginspirasi dan memikat orang di seluruh dunia.